Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang haji dan umrah, yang mana haji adalah salah satu rukun Islam yang nomor 5 setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Haji ini ibadah tertentu dan dilakukan pun oleh orang-orang tertentu. Makanya haji adalah ibadah rutinan 1 tahun sekali. Dan haji ini perbuatan fisik. Makanya yang masih muda-muda, ayo kita rencanakan untuk melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini juga dilaksanakan hanya di bulan Zulhijjah. Mari kita bahas terkait tentang haji, dari pengertian haji, rukun-rukun haji, dan semua yang berkaitan tentang haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mah laka wal mulk la syarika lak. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa hajjul baiti wa saumu ramadhana. Artinya diriwayatkan dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal: bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, pada bagian ini kita akan bahas tentang haji. Yang pertama, pengertian dari haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjun, yang artinya ziarah atau bermaksud atau menyengaja atau menuju tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan secara istilah haji adalah berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah dan di Mina, tahallul, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridho Allah dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang ketiga yaitu syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam
Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baligh atau dewasa. Bagi anak kecil yang pergi haji harus mengulang lagi ketika dewasa kelak. Yang ketiga, merdeka. Budak dan hamba sahaya tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Yang selanjutnya, berakal sehat. Orang gila tidak berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Dan selanjutnya, kuasa atau mampu. Dan yang terakhir yaitu ada muhrimnya bagi perempuan agar tidak terjadi fitnah. Yang keempat, syarah syarat haji, yaitu Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Yang kelima, rukun haji dan wajib haji. Rukun haji sesuatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Perbuatan tersebut tidak boleh diganti dengan dam dan harus mengulangi hajinya. Dan wajib haji sesuatu yang harus dikerjakan, akan tetapi sah tidaknya tidak bergantung padanya. Karenanya boleh diganti dengan dam. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ibadah haji. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Apabila seseorang yang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatun, faman adraka arafatan faqad adraka al-hajja. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Barang siapa yang menjumpai wukuf di Arafah, maka ia menjumpai haji. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah di Baitullah sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua Baitullah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sa'i yaitu sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan sebaiknya sa'i dilaksanakan setelah tawaf. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Semua ibadah haji harus dilaksanakan secara tertib dan teratur. Ini rangkaian rukun haji. Fotonya seperti ini. Dari tawaf, ada Safa, Marwah, dan lain sebagainya. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi sahnya ibadah haji tidak bergantung padanya, sehingga apabila salah satu di antara tidak dikerjakan, maka boleh diganti dengan dam atau denda. Yang pertama yaitu ihram dari mikot.
Mikot artinya batas. Jadi mikot adalah batas tempat atau waktu untuk melakukan atau melaksanakan ihram. Mikot dengan waktu disebut mikot zamani, sedangkan mikot dengan tempat disebut mikot makani. Yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, para jamaah haji diwajibkan bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, walaupun hanya sebentar. Bagi jamaah haji yang tidak melakukan mabit, diwajibkan membayar dam dengan menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci dan 7 hari dilaksanakan di tanah air. Yang ketiga yaitu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Melontar jumroh Aqobah dilakukan dengan 7 kali lontaran dengan menggunakan batu kerikil pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Yang keempat yaitu melontar 3 jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Jumroh yang pertama yaitu jumroh ula, kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh Aqobah dilontarkan pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tiap-tiap jumroh dilontar dengan 7 batu kerikil yang dilaksanakan sesudah tergelincirnya matahari pada tiap-tiap hari. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilaksanakan dalam ibadah haji. Tawaf wada dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir, yang nomor 7, yaitu menjauhkan diri dari segala larangan atau hal yang diharamkan dalam ibadah haji. Ibadah haji dibagi menjadi 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan umroh. Ifrad dilaksanakan satu persatu, yaitu dengan melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan ibadah haji dengan mendahulukan ibadah umroh. Setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga yaitu haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Seorang yang melakukan ihram untuk haji dan umroh pada waktu yang bersamaan dengan ihram haji dan urusan haji, maka termasuk dalam pekerjaan haji. Yang ketujuh yaitu mikot haji. Mikot adalah waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Mikot ada 2, mikot zamani dan mikot makani. Yang pertama yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya melaksanakan pekerjaan haji. Melaksanakan ibadah haji harus pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Waktu untuk melaksanakan ibadah haji yaitu di bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani. Mikot makani adalah tempat mulai ihram bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh. Untuk mikot makani sudah ditentukan. Yang pertama rumah masing-masing bagi penduduk Mekah, sedangkan untuk Zul Hulaifah bagi penduduk Madinah dan wilayah yang sejajar dengan Madinah. Selanjutnya untuk Zufah bagi penduduk Syria, Mesir, Maghribi, dan wilayah yang sejajar dengannya. Untuk Qornul Munazil bagi penduduk Najd dan sekitarnya.
Yalamlam bagi penduduk Yaman, India, Sri Lanka, Cina, Singapura, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Sedangkan untuk Zatul Irqin bagi penduduk Irak dan negara yang sejajar dengannya. Yang nomor 8 yaitu larangan selama melaksanakan ibadah haji. Selama melaksanakan ibadah haji ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka diwajibkan membayar denda atau dam. Hal-hal yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut. Larangan bagi laki-laki. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit. Dan yang kedua memakai tutup kepala. Dan untuk larangan bagi perempuan, yang pertama yaitu menutup muka, kemudian yang kedua menutup kedua telapak tangan, yang ketiga larangan untuk keduanya baik laki-laki maupun perempuan. 1. Memakai wangi-wangi, 2. Memotong kuku, 3. Mengadakan akad nikah, dan yang keempat berhubungan suami istri. Yang terakhir, berburu dan menyakiti binatang. Untuk latihan soal, yang pertama tuliskan niat haji. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ibadah haji apabila salah satu rukun hajinya tidak dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagaimana hukum haji dibadalkan beserta alasannya. Dikerjakan di buku tulis. Terima kasih, mudah-mudahan pembahasan terkait tentang haji kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.